Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, kembali kita belajar sejarah kebudayaan Islam, bab tentang Sunan Giri. Sunan Giri atau Raden Paku, beliau dilahirkan di Blambangan, Banyuwangi, Jawa Timur pada tahun 1442 Masehi. Ayah beliau bernama Syekh Maulana Ishaq, putra Syekh Jumadil Kubro. Silsilahnya bersambung sampai ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibunya bernama Dewi Sekardadu, anak Raja Blambangan. Masa kecilnya diasuh oleh Nyi Ageng Pinatih dan diberi nama Jaka Samudra. Kemudian pada usia 7 tahun, beliau dititipkan di pesantren Ampel Denta yang dipimpin oleh Sunan Ampel. Kemudian Sunan Ampel mengganti namanya menjadi Raden Paku. Ia belajar berbagai disiplin ilmu agama, Al-Quran, hadis, fikih, dan tasawuf di bawah asuhan Sunan Ampel. Karena kecerdasannya menyerap ilmu agama, Raden Paku diberi gelar Maulana Ainul Yakin. Beliau pergi menuntut ilmu ke Tanah Suci Mekah. Sebelumnya singgah menuntut ilmu di Aceh dan bertemu dengan Syekh Maulana Ishaq, yaitu ayahnya. Setelah beberapa tahun belajar, kemudian disarankan untuk kembali ke Jawa untuk mengabdi ke masyarakat. Sunan Giri menikah dengan Mas Murtosiah, putri Sunan Ampel. Peran dalam mengembangkan Islam. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Giri punya peran penting dalam pengembangan syiar Islam, yaitu 1. Berperan sebagai pemimpin agama dan penguasa wilayah Giri. Keberadaan Bangsal Sri Manganti, putri Kedaton di situs Giri Kedaton, menjadi bukti sejarah bahwa Raden Paku bukan hanya ulama penyebar Islam, melainkan juga penguasa politik di wilayahnya. Gelar Prabu Satwata atau Sunan Giri juga disematkan ke Raden Paku. Dalam bahasa Jawa kuno, Sunan Giri berarti Raja Giri. Usaha dakwah yang dilakukan menjadi lebih meluas dan leluasa karena memegang kedudukan sebagai pemimpin. Yang kedua, mengambil alih fungsi dukuh menjadi pesantren. Salah satu proses islamisasi melalui pendidikan yang diperankan Sunan Giri adalah usaha mengambil alih lembaga pendidikan Siwa Buddha yang disebut mandala, asrama, atau dukuh menjadi pesantren. Pada masa Majapahit, dukuh dijadikan sebagai tempat pertapaan untuk mendidik calon pendeta. Lalu oleh para wali songo, dukuh diformat menjadi pesantren dan peserta didik yang belajar disebut santri. Kata santri berasal dari kata sastri
yang berarti orang suci yang mempelajari kitab suci. Dalam perjalanannya, pesantren mengajarkan berbagai macam pengetahuan agama, kebudayaan, seni, ekonomi, dan sebagainya. Yang ketiga, mengembangkan pendidikan terbuka bagi masyarakat dengan menciptakan berbagai jenis permainan anak-anak seperti jalungan, jamuran, dan beberapa tembang seperti padang bulan, jor, gula ganti, dan cublak-cublek sueng. Yang keempat, memanfaatkan seni pertunjukan sebagai media dakwah, yakni wayang kulit. Pada masa Majapahit, pertunjukan di masyarakat berhubungan dengan ritual-ritual keagamaan Hindu-Buddha yang berkaitan dengan tempat-tempat sakral, pilihan hari dan waktu, pemain terpilih, sesaji, dan busana khusus. Seni wayang diperkirakan sudah ada di Nusantara sejak tahun 930 Masehi, yang merupakan asli kebudayaan Jawa. Pertunjukan wayang merupakan pertunjukan ritual yang berasal dari cerita Ramayana dan Mahabharata. Pagelarannya dikaitkan dengan upacara spiritual agar terhindar dari bencana-bencana bersifat gaib. Melihat potensi dakwah dalam pertunjukan ini, Sunan Giri dan Wali Songo lainnya mengambil alih seni pertunjukan dan mengembangkannya, menyesuaikan dan menyelaraskan isi cerita dengan ajaran tauhid dalam Islam, seperti menggelar pertunjukan wayang krucil dengan pedoman cerita Menak yang mengisahkan kepahlawanan Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW. Pergelarannya pun disertai tata cara dan sopan santun yang baik dan jauh dari maksiat. Sikap positif dalam pribadi Sunan Giri. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Giri patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditujukan, di antaranya: yang pertama, santri cerdas, tekun, dan ulet dalam menuntut ilmu. Sejak anak-anak hingga tumbuh dewasa, Raden Paku mengenyam pendidikan pesantren di Ampel Denta dan berguru kepada Maulana Ishak, ayahnya saat singgah di Malaka, Aceh. Kecerdasannya diakui Sunan Ampel sehingga diberikan gelar Raden Ainul Yakin. Yang kedua, toleran dan bijak dalam berdakwah. Dalam melaksanakan dakwahnya, Sunan Giri terkadang mendatangi masyarakat ke rumahnya dan berbicara empat mata untuk menyampaikan ajaran Islam. Kemudian mengumpulkan mereka dalam acara-acara yang menjadi tradisi masyarakat, seperti selamatan. Lalu Sunan Giri memasukkan ajaran Islam sehingga lambat laun ajaran Islam diterima dengan baik tanpa paksaan. Yang ketiga, pemimpin yang mengayomi masyarakat. Dalam batu nisan Sunan Giri tertulis 4 pedoman hidup yang dijalani sebagai pemimpin. A. Berilah makan pada mereka yang lapar. B. Berilah pakaian pada mereka yang tidak menutup aurat. C. Berilah payung pada mereka yang kehujanan. Dan D. Berilah tongkat pada mereka yang buta. Prinsip hidup diterapkan ketika menjadi pemimpin agama sekaligus pemimpin wilayah Giri. Ia sosok yang mampu mendamaikan dunia keilmuan, politik, dan spiritual guna membangun peradaban dunia. Yang keempat, seniman yang kreatif. Kemampuan Sunan Giri menuangkan ide-ide kreatif dalam menyebarkan Islam melalui pendidikan dan seni budaya
telah menjadikannya seni yang memanfaatkan seni untuk agama. Kreasinya membuat permainan anak, membuat tembang yang berisi pesan-pesan moral, dan menambahkan lakon-lakon dalam seni wayang yang mengandung nafas keislaman menjadi teladan yang patut dicontoh. Wafat dan makam Sunan Giri. Sunan Giri wafat pada awal abad ke-16. Dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Makam Sunan Giri terletak di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Di pintu gapura tertulis tahun 1505 Masehi. Tahun pembangunan gapura makam. Terima kasih, sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.